Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3831. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Harvey mengamati Gael dengan tenang. Seseorang pasti datang dengan rencana yang sama. Namun, keluarga Cobb tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Itu benar. Seseorang memang datang dengan ini sebelumnya. Kakek saya adalah dewa perang dan petarung terbaik di seluruh Laut Selatan. Hanya orang idiot yang berpikir untuk melumpuhkan latihannya. Seru Katie dengan dingin. Jika demikian, apa gunanya mengundang kalian ke sini? Gael memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia sangat yakin dia bisa menyelamatkan Dean dan memenangkan hati Katie pada saat yang sama. Tetapi rencananya tidak berbeda dengan lelucon yang memuakkan baginya. Kedokteran dan seni bela diri memiliki asal yang sama. Kalian semua harus memahami fakta ini. Jika Anda ingin sukses di bidang ini, hanya kerendahan hati yang bisa membuat Anda jauh. Harvey tidak ingin melepaskan Gael. Dia mulai melawan orang-orang yang berencana untuk berbicara di depannya. Tidak ada dari kalian yang cukup rendah hati untuk ini. Sebaliknya, kalian semua adalah orang-orang sombong yang hanya tahu bagaimana bergaul dengan orang banyak dan meragukan orang lain. Kamu ingin aku membuktikan kekuatanku. Mengapa saya perlu melakukan itu? Aku bukan ahli. Tapi apa hak kalian untuk pamer di depanku? Kamu pasti cukup pandai menggunakan pedang dengan tangan kirimu, kan? Bagaimana itu bisa menyembunyikan tangan kananmu yang lumpuh selama latihanmu ketika kamu masih muda? Lihatlah kalian semua. Tinggi dan kuat. Anda pasti mengalami kesulitan setiap malam karena asma. Dan kamu, Harvey melirik Gael. Perlukah saya memberitahu semua orang bahwa Anda telah kehilangan keperjakaan Anda di usia muda? Saya cukup yakin Anda juga terobsesi dengan tubuh wanita. Apa yang disebut bakat Anda murni dibangun dengan menelan semua obat itu. Izinkan saya memberi Anda pengingat yang ramah. Ginjalmu akan mati jika terus seperti ini. Kerumunan menjadi sangat sunyi setelah mendengar kata-kata Harvey. Ellen dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Gael. Dia tidak percaya bahwa pangeran tampannya memiliki kekurangan ginjal. Kamu berbohong. Ini omong kosong. Ini fitnah. Gael langsung menyerang. Dia benar-benar terhina ketika Harvey membeberkan segalanya di depan dewinya. Bagaimana dia bisa mengejar wanita lain dan berpura-pura menjadi talenta terbaik di masa depan? Oh, Anda pikir saya berbohong? Anda pikir saya memfitnah Anda? Harvey tersenyum. Kenapa kamu tidak menekan di mana seharusnya ginjalmu berada? Dan lihat bagaimana rasanya. Gael tidak mempercayai Harvey. Tetapi tangannya masih secara naluriah menekan punggung bawahnya. Dia berteriak kesakitan pada saat berikutnya. Hampir sampai dia jatuh ke tanah, lumpuh. Kau terlalu banyak minum obat. Anda juga telah terlibat dalam terlalu banyak hubungan intim. Ginjal Anda sangat menderita saat ini. Jika ini terus berlanjut, Anda mungkin tidak akan dapat melakukannya lagi. Harvey berbalik dan pergi. Para dokter dan perawat cantik menatap Gael dengan ngeri. Dia sudah mati di usia yang begitu muda. Setelah dikejutkan oleh fakta seperti itu, wajah Ellen menjadi merah padam. Dia mengikuti di belakang Harvey. Diam. Dia tidak peduli pada pria yang tidak mampu melakukan itu. Wajah Gael menjadi gelap. Dia sangat marah. Dia sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Bab 3832. Setelah sama sekali tidak menghormati orang-orang di sana, Harvey memberi isyarat kepada Katie untuk membawanya ke kamar Dean. Gael dan beberapa ahli bela diri lainnya mendidih karena marah. Tetapi mereka penasaran untuk melihat apakah Harvey benar-benar bisa menyelamatkan Dean.
Itu sebabnya mereka juga mengikuti. Harvey mengabaikan mereka sepenuhnya. Katie tahu inilah waktu terbaik bagi Harvey untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi, dia tidak mengusir orang banyak. Setelah sampai di sebuah ruangan seluas kira-kira 2000 kaki persegi, Harvey melihat Dean berbaring di atas kasur kayu pir berbunga kuning. Ada banyak peralatan yang diikatkan ke tubuhnya, menunjukkan tanda-tanda vitalnya. Karena dia adalah dewa perang, dia tidak dapat disuntik dengan obat apapun karena kulitnya yang tebal. Dean hanya bertahan selama ini karena Katie dengan susah payah memberinya air setiap hari. Harvey merasa sangat bersalah setelah melihat Dean menjadi seperti ini demi dia. Katie maju selangkah dan meraih tangan kanan Harvey. Tuan York, Anda seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi padanya. Dia dan Julio belum pernah bertemu langsung. Hanya masalah waktu sebelum mereka saling bertentangan. Aku senang kau muncul di sini. Harvey diam-diam menggerakkan lengannya ke belakang sebelum mengangguk. Dia tidak membuang waktu untuk memeriksa denyut nadi Dean segera setelah itu. Dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Dean setelah itu. Tulang belikat Dean yang retak dan dia batuk darah semuanya tampak. Ada sedikit aura yang bukan miliknya. Itu pasti milik Julio. Aura Julio sangat dominan. Terus-menerus berputar-putar di sekitar tubuh Dean dan dalam prosesnya menghancurkan organ-organnya. Dean tetap pasif sejak saat itu. Dia sepertinya tidak sadarkan diri. Tapi sebenarnya, dia sudah lama bertarung melawan aura Julio. Inilah alasan mengapa kulitnya benar-benar tidak bisa ditembus. Untung Harvey datang pada waktu yang tepat. Jika tidak, Katie akan menggunakan rencana perawatan Gael dan yang lainnya untuk menyembuhkan Dean. Dean akan mati pada langkah pertama jika itu terjadi. Harvey menarik kembali jarinya setelah 3 menit. Ekspresinya tetap sama persis. Apa yang terjadi dengan kakek saya, Sir York? Katie bertanya pelan. Ekspresi khawatir di wajahnya. Bisakah dia bangun lagi? Katie sama femininnya saat pertama kali Harvey bertemu dengannya. Cara dia berbicara masih memikat. Pria manapun tidak akan ragu untuk membawanya ke pelukannya. Jantung Harvey berdetak kencang. Tetapi dia menahan diri. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja selama aku di sini, kata Harvey sambil tersenyum tipis. Kata-kata sederhana itu cukup untuk menenangkan Katie. Tekanan yang menumpuk hilang dalam sekejap. Secara alami, dia sangat mempercayai Harvey. Benarkah itu? Begitu banyak dokter dan seniman bela diri di sini yang mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan kakeknya, gumam Ellen. Apakah kamu benar-benar sebaik itu? Bab 3833. Ellen menanyakan sesuatu yang tak seorang pun berani mempertanyakannya. Bahkan mata indah Katie mengalihkan pandangan ke arah Harvey, membawa sedikit keraguan. Jangan khawatir, tidak perlu berbohong kepada Anda tentang hal ini. Penatua Kop akan kembali hari ini. Katie sangat bersemangat hingga tubuhnya mulai gemetar. Itu bagus. Itu sangat bagus. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membayar Anda untuk ini, Sir York. Gael dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat tatapan penuh kasih sayang Katie terhadap Harvey. Mereka percaya tindakan Harvey cukup mengesankan sebelumnya. Tapi pada dasarnya itu saja. Begitu banyak dari mereka bahkan tidak dapat menunjukkan dengan tepat kondisi dan gejala Dean. Namun, Harvey mengaku bisa menyelamatkan Dean di hari yang sama. Sungguh lelucon. Bajingan ini agak terlalu sombong. Jangan terlalu percaya diri, Harvey. Kamu akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu tidak bisa membangunkan Penatua Kop. Gael dipenuhi dengan kebencian setelah kekurangan ginjalnya terungkap. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan gigi terkatup. Beberapa seniman bela diri ahli lainnya di belakangnya mengikuti jejaknya dan menunjukkan keraguan juga. Secara alami,
Mereka semua berharap Harvey akan gagal sehingga mereka tidak terlihat begitu tidak berguna. Apakah ada jarum untuk aku puntur di sini? Harvey mengabaikan mereka dan meminta Katie untuk meminta bawahannya membawa beberapa jarum. Pada saat yang sama, dia menyalakan lentera minyak. Jarum, kamu ingin menggunakan jarum pada Penatua Corp? Seru Gael secara naluriah. Kamu bahkan tidak memiliki keterampilan medis. Namun kamu di sini menggunakan jarum. Anda mempermainkan nyawa Penatua Corp. Bermain dengan hidupnya. Yang lain mendesah lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika Harvey benar-benar pamer yang tidak berguna, itu akan bagus untuk mereka. Orang-orang ini mulai memelototi Harvey dengan pandangan menghina. Setidaknya pelajari beberapa dasar sebelum mencoba menipu orang lain. Dia sudah melakukan hal-hal seperti ini bahkan ketika dia tidak memiliki dasar-dasarnya. Harvey mengabaikan kerumunan itu lagi. Dan menusukkan 9 jarum ke tubuh Dean. Kemudian, dia perlahan mengusap jarinya ke atas mereka. Setelah melihat lebih dekat, sedikit aura terlihat mengalir keluar dari jarum. Aura itu sangat mematikan. Tetapi tidak berubah menjadi apa-apa begitu meninggalkan tubuh Dean. Tidak ada yang memperhatikan prosesnya. Sekitar 10 menit kemudian, Harvey perlahan menarik kembali jarumnya. Saat Harvey memegang jarum terakhir, tubuh beku Dean bergetar. Warna memasuki wajahnya. Orang-orang yang menunggu untuk mengolok-olok Harvey semuanya sangat terkejut. Mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa kerutan Dean perlahan menghilang. Dean menghela napas lega ketika Harvey akhirnya mencabut jarumnya. Matanya perlahan terbuka pada saat bersamaan. Dia bangun. Semua orang tercengang. Wajah Gael tampak mengerikan. Dia merasa sangat lamban. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Ellen tidak bisa membantu tetapi kepalanya terbentur. Pria ini benar-benar mengesankan. Bab 3834. Katie benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia ingin lari ke pelukan Dean. Tetapi dia malah pergi ke pelukan Harvey karena takut menyakiti kakeknya. Terima kasih banyak, Tuan York. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Aku hanya tidak tahu bagaimana membalasmu. Ini bukan apa-apa, kata Harvey dengan senyum tipis. Namun, luka Elder Cobb cukup parah. Dia harus tinggal di tempat yang tenang setidaknya selama 6 bulan agar dia bisa pulih. Jangan khawatir, Tuan York. Saya bisa menangani sisanya. Jawab Katie dengan suara lembut. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Gael akhirnya sadar. Konon, dia masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berpengalaman dalam keterampilan medis dan seni bela diri. Dia memiliki banyak prestasi sejak dia masih muda. Dan telah membuat namanya terkenal di Laut Selatan. Bahkan dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dean. Dia hanya bisa membuat rencana bersama dengan semua orang di sini. Dilihat dari perkiraannya, rencananya akan membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi untuk menyembuhkan Dean. Harvey jelas bukan seorang dokter. Tapi dia bisa membangunkan Dean hanya dengan beberapa jarum. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Pakar lain memandang Harvey dengan tatapan aneh. Mereka tidak dapat menemukan apapun untuk mempersulit Harvey. Bahkan setelah lama merenung. Yang dilakukan Harvey hanyalah memeriksa denyut nadi Dean selama 3 menit penuh. Setelah itu, dia menyelamatkan Dean hanya dalam waktu singkat. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka akan berpikir bahwa Harvey dan Dean membuat pertunjukan untuk membodohi semua orang. Segera, keraguan di mata para ahli berubah menjadi kekaguman. Para perawat cantik itu menunjukkan semangat membara. Mereka sangat ingin menerkam lengan Harvey. Aku tidak percaya ini. Saya tidak percaya. Anda mungkin bahkan belum menyembuhkan akar penyebab kondisi Penatua Corp. Kamu pasti memaksa kesadarannya untuk waktu yang singkat. Jangan percaya padanya, Nona Cobb.
Lebih baik jika kita memeriksa kondisi kakekmu dengan peralatan modern terlebih dahulu. Gael masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat Katie dalam pelukan Harvey, dia ingin mencabik-cabik Harvey. Jika ini adalah kesempatan lain, dia pasti sudah mengalahkan Harvey sampai mati. Wajah Katie menjadi gelap saat itu juga. Dia akan mengamuk karena marah. Namun, Harvey tersenyum. Lebih baik jika kita melakukan apa yang dia katakan, Katie. Itu akan membuat semua orang berpikir. Beberapa dokter masuk dengan beberapa tas peralatan untuk memeriksa Dean. Mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Dean jelas masih sedikit lemah. Tetapi organ vitalnya sama dengan orang lain. Dengan kekuatan Dean, dia akan kembali ke puncaknya sekali lagi dengan istirahat. Rahang Gael benar-benar jatuh. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah merasakan tatapan dingin Katie, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan kabur. Sebelum dia berjalan keluar, dia menatap tajam ke arah Harvey. Katie tersenyum tipis saat melihat punggung Gael yang mundur. Mudah-mudahan dia tidak memikirkan sesuatu yang lucu. Saya akan memastikan dia akan mati dengan mengenaskan jika itu yang terjadi. Setelah menangani luka Dean, Katie ingin Harvey tinggal di rumah keluarga Cobb. Namun, Harvey menolaknya karena dia punya rencana sendiri. Katie tidak punya pilihan selain mengirim Harvey ke jalan yang ramai. Tepat saat Harvey berencana memanggil taksi, telepon Katie berdering. Dia melihat ke layar, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bab 3835. Katie tidak segera mengangkat teleponnya. Dia menunjukkan senyum minta maaf kepada Harvey sebelum pergi ke pinggir jalan selama beberapa menit. Harvey dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia sedang dalam kesulitan. Ketika Katie menutup telepon, dia tersenyum tipis saat dia berjalan menuju Harvey. Apakah sesuatu terjadi? Harvey dengan santai bertanya. Kamu adalah kepala geng Laut Selatan. Tidak ada yang berani melawanmu di sini. Katie memberinya senyum pahit. Anda bercanda, Sir York. Geng Laut Selatan mungkin memiliki sedikit otoritas di Hong Kong dan Las Vegas. Tapi segalanya berbeda di sini di Laut Selatan. Selain sekretarisku dan beberapa bawahan terpercaya, aku tidak membawa orang lain bersamaku. Kupikir aku bisa pergi begitu saja setelah berurusan dengan kondisi kakekku. Tapi hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Harvey. Ini hanya bisnis keluarga. Itu tidak sulit untuk dihadapi sama sekali. Ini hanya sedikit merepotkan. Itu saja. Katie menggosok pelipisnya. Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Sir York. Keluarga Cobb adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Laut Selatan. Tetapi ada banyak faksi yang memisahkan kita. Kepala rumah adalah yang terkuat. Tapi aset kakekku dalam keluarga telah dirampok secara rahasia oleh rumah lain. Dia menuntut rumah-rumah untuk mengembalikan asetnya setelah dia pulih. Tetapi mereka tetap tidak mau. Konon, mereka sudah menjalankan rencana mereka. Sementara kakek saya masih sehat. Trik ini tidak berarti apa-apa baginya. Tapi setelah dia dikalahkan oleh Julio, orang-orang ini mulai membuat keributan lagi. Seperti, Harvey mempercayai kemampuan Katie untuk mengatasi masalah. Tetapi masih lebih baik baginya untuk menanyakan hal ini. Penelepon ini secara khusus memberitahu saya bahwa ada hutang besar kepada keluarga yang tidak dapat kami kembalikan. Paman saya ingin saya mendapatkan uang itu kembali. Jika tidak, kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Apakah ini banyak? Apakah mereka benar-benar membutuhkanmu untuk menangani ini sendirian? Harvey bingung. Katie terkekeh pahit. Ini cukup besar. Itu 150 juta dolar. Mungkin Anda tidak peduli dengan angka-angka ini.
Tapi ini adalah utang buruk terbesar yang dimiliki kepala rumah tangga. Jika kita bisa mendapatkannya kembali, kita akan bisa menyelesaikan krisis keluarga. Sayang sekali kami berada di Laut Selatan, bukannya Hong Kong dan Las Vegas. Jika bukan itu masalahnya, saya pasti sudah bisa mendapatkan uang itu kembali sekarang. Niat membunuh melintas di matanya. Secara alami, Katie bukan hanya kepala geng Laut Selatan untuk pertunjukan. Sayang sekali, bahkan jika dia adalah seorang tokoh terkemuka, dia masih harus menunjukkan rasa hormatnya di tempat seperti Laut Selatan. Dia merasa sangat kesal karena ini. Kring, kring, ponsel Katie berdering sekali lagi. Kali ini, dia mengangkat telepon tepat di depan Harvey. Suara Bosi bisa terdengar di sisi lain. Halo, Nona Kop, saya berbicara dengan CEO Tov. Seperti yang Anda minta. Aku mencoba meyakinkannya untuk memberimu kesempatan dan bertemu untuk makan malam. Dia bilang dia bersedia membicarakan tentang utang macet itu. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Miss Kop. Terima kasih. Nona Johnson. Jawab Katie. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku jika kita berhasil mengatasi situasi ini. Bab 3836. Benar, di mana kita bertemu malam ini? Tanya Katie. Jam 8 malam. Di Marina Bay Clubhouse. Kata orang di telepon dengan nada memerintah. Pastikan Anda sampai di sana tepat waktu. Katie tersenyum tipis. Jangan khawatir. Aku akan tiba di sana tepat waktu. Setelah menutup telepon, Katie melirik Harvey. Itu perantara saya, Lara Johnson. Dia adalah kupu-kupu sosial di Laut Selatan. Dia cukup akrab dengan kedua sisi dunia bawah. Itulah mengapa saya memintanya untuk mempertemukan saya dan debitur. Siapa debiturnya? Tanya Harvey. Sebuah perusahaan transportasi di dermaga. CEO-nya bernama Vanstoff. Dikatakan dia memiliki latar belakang di aliansi seni bela diri kota Blackburn. Itu sebabnya dia orang yang sulit untuk dipecahkan. Aliansi seni bela diri kota Blackburn. Harvey mengerutkan kening. Laut Selatan berbeda dari negara H. Tidak banyak faksi untuk seniman bela diri. Semua orang akan bergabung dengan aliansi seni bela diri jika mereka ingin berlatih. Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn adalah cabang dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Koneksi dan pengaruh mereka sangat besar. Bahkan 3 keluarga besar di Laut Selatan harus memberikan penghormatan kepada Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Lagi pula itu sarang lebah. Tidak ada yang berani melawan mereka mau tak mau. Jadi karena itu, mereka bahkan tidak peduli jika mereka tidak membayar hutangmu. Harvey menunjukkan senyum tipis padanya. Aku bisa menangani ini untukmu. Karena Blackburn City terkait dengan aliansi seni bela diri Laut Selatan. Saya seharusnya dapat menangani ini hanya dengan panggilan telepon. Katie menggelengkan kepalanya. Tersenyum. Aku akan mengurus ini. Saya akan meminta bantuan Anda jika saya benar-benar tidak bisa menghadapinya. Lagi pula, ini urusan keluarga Kop. Saya ingin menangani ini melalui cara bisnis. Selain itu, memalukan jika kamu harus berbuat lebih banyak untukku. Seharusnya aku yang membawamu berkeliling tempat ini. Harvey tersenyum. Tidak apa-apa. Saya hanya akan memperlakukan ini sebagai liburan kecil. Lagi pula aku akan berada di sini selama beberapa hari lagi. Jangan khawatir tentang itu. Traktir aku makan sesekali. Aku tahu bahwa aku tidak dalam posisi untuk ikut campur dalam pekerjaanmu. Tapi aku bertanya-tanya apakah aku bisa melakukan sesuatu untukmu malam ini. Katia membeku. Apa maksudmu? Harvey mengangkat bahu. Saya tidak familiar dengan tempatnya. Lagi pula aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Aku hanya akan tinggal bersamamu untuk saat ini sebagai pengawalmu. Tidak apa-apa jika tidak ada yang terjadi.
Tapi jika aku perlu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesusahan, kamu harus memberi kompensasi untuk itu. Katie tertawa terbahak-bahak. Dia menjadi ceria dalam sekejap. Oh, bukankah itu pria sombong dari negara H? Sebuah Ferrari berhenti di pinggir jalan. Jendelanya diturunkan. Dan suara mengejek yang keras bisa terdengar segera setelah itu. Betapa kecilnya dunia. Saya berencana untuk menemukan Anda melalui koneksi saya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda di sini. Harvey dan Katie menoleh. Beberapa orang melompat keluar dari mobil dan melangkah ke arah keduanya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda bertampang kejam dengan rambut pendek. Jelas dia berasal dari dunia bawah. Ada seorang wanita tepat di sampingnya. Itu adalah wanita yang sama yang ditampar Harvey di pesawat. Setelah turun dari pesawat, dia melihat Harvey diseret oleh para pekerja sebelum pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Begitu dia melihat Harvey, kemarahan yang tak terkendali mewarnai wajahnya. Bab 3837. Harvey mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini. Dia tidak punya niat untuk menimbulkan masalah di negara lain. Meski begitu, akan selalu ada seseorang yang cukup cuek untuk memprovokasi dia. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di bandara. Tapi itu tidak berarti aku membiarkanmu pergi. Apakah kamu pikir kamu diizinkan menamparkan wajahku hanya karena kamu duduk di kabin VIP? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau mati karena menabrakku. Wanita cantik itu memiliki ekspresi suka memerintah di wajahnya. Seolah-olah dia adalah ratu dunia. Pria berpenampilan kejam itu menyipitkan mata dan berteriak dengan dingin. Kaulah yang menyentuh wanitaku. Jejak telapak tangan merah cerah itu masih ada di wajahnya. Saya benar-benar patah hati. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab untuk ini? Pria itu menyalakan cerutunya dan mengembuskan kepulan asap. Sungguh pemandangan yang arogan. Orang-orang yang berjalan di jalanan segera bergegas setelah melihat apa yang terjadi. Orang-orang ini memiliki pandangan yang mengintimidasi mereka. Harvey memandang mereka dengan tenang dan berkata, "Keluar dari sini selagi aku masih dalam suasana hati yang baik." "Oh, Anda ingin saya pergi?" Pria itu menyeringai padanya. "Beraninya kau memukul wanitaku dan menyuruhku pergi. Aku akan malu jika aku tidak melumpuhkanmu sekarang juga." Katie menyaksikan semuanya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, pria itu masih memperhatikannya. Matanya berbinar dan mulutnya mulai berair. "Aku juga tidak mengira kamu pria yang beruntung. Aku sangat iri padamu. Aku sudah memutuskan. Anda mengirim wanita ini langsung ke depan pintu saya hari ini," serunya. "Aku akan melepaskanmu setelah aku selesai dengannya setelah beberapa hari." Orang-orang di belakangnya mulai menunjukkan tampang celaka. Mereka semua gembira melihat wanita cantik yang sudah mati di depan mereka. Ini adalah cara terbaik untuk balas dendam. Setelah melihat wajah tanpa emosi Harvey dan ekspresi dingin Katie, pria itu berasumsi bahwa mereka takut padanya. Dia segera mengulurkan tangan. Wajahnya celaka dan jelek. Cek, cek, cek. Saat aku memegang kaki ramping itu. Tamparan. Sebelum Harvey dapat melakukan apapun, Katie maju selangkah dan mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah pria itu sambil menjauh dari tangannya pada saat yang bersamaan. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang perut pria itu. Pria itu menutupi perutnya, berteriak kesakitan, dan menabrak pagar di sisi dinding. Bahkan sebelum dia bisa bangkit kembali, Katie maju selangkah lagi dan menginjak jari telunjuknya dengan sepatu hak tingginya. Retakan. Pria itu mulai memekik seperti babi. Harvey memandang Katie dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari kepala gang Laut Selatan. Serangan yang kejam dan menentukan. Setelah melumpuhkan pria itu, Katie berbalik dan menamparkan anggota kelompok lainnya ke tanah.
Dia kemudian memanggil bawahannya untuk membawa Harvey dan dia dari tempat itu. Mobil mengikuti instruksi Harvey dan berhenti di townhouse. Queenie telah mengatur tempat tinggalnya sebelumnya. Harvey mengundang Katie untuk minum teh untuk memperingati hubungan mereka sebagai teman lama. Bab 3838. Queenie tahu persis apa yang disukai Harvey. Dia sudah mengatur beberapa teh hitam antik untuk dinikmatinya. Sementara aroma teh yang samar menyebar di udara, Harvey naik ke atas untuk mandi. Dia merasa sangat segar setelah berganti pakaian olahraga. Katie meliriknya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Jika kamu terus berlarian di sekitarku seperti itu, cepat atau lambat aku akan menggigitmu. Harvey cemberut setelah mendengar kata-kata itu. Mustahil. Saya memperlakukan Anda seperti saudara perempuan saya. Namun Anda mencoba memaksakan diri pada saya. Beraninya kamu, Cih. Katie mencibir. Semua orang di sini menginginkan sebagian dari diriku. Tapi aku bahkan tidak tertarik pada salah satu dari mereka. Aku hanya memikirkanmu. Bagaimanapun, kamu akan ketinggalan saat aku berubah pikiran. Harvey terdiam. Kenapa dia harus mengangkat topik sensitif seperti itu? Tepat ketika udara menjadi sedikit lebih panas, telepon Katie berdering lagi. Dia mengerutkan kening saat mengangkat telepon. Itu Lara lagi. Lara terus mengganggu Katie tanpa henti. Selain mengganggunya untuk datang ke makan malam tepat waktu, dia juga meminta Katie pergi sendiri dan menanggung apapun yang diperlukan. Lara berkata bahwa fans didukung oleh aliansi seni bela diri kota Blackburn. Jadi dia terbiasa sedikit melanggar hukum. Apapun yang terjadi, Katie tidak diizinkan melawan pria itu. Katie, bagaimanapun, dengan santai menepis peringatan itu. Tidak masalah apakah itu kota Blackburn atau aliansi seni bela diri Laut Selatan. Tidak ada yang cukup untuk membuatnya takut. Temanmu cukup menarik, Katie, kata Harvey. Terlihat penasaran. Bagaimana perantara sederhana begitu berniat untuk terlibat dengan bisnis pribadi Anda? Orang yang tidak tahu mungkin hanya berpikir bahwa dia adalah kreditur yang sebenarnya. Katie tersenyum. Lara adalah kupu-kupu sosial Laut Selatan. Dia memiliki banyak koneksi di kedua sisi dunia bawah. Dia perlu mendapatkan uang dengan cara ini. Dia akan mendapatkan ratusan dan ribuan dolar jika kita berhasil mendapatkan kesepakatan dari bisnis ini. Wajar baginya untuk bekerja sekeras ini. Apakah kamu dekat dengannya? Tanya Harvey. Tidak. Rumah ketiga keluarga memperkenalkannya kepada saya. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan 10% dari uang jika ini berhasil. Kata Katie pelan, sembari memegang cangkir tehnya. Saya pikir rumah kedua dan ketiga mencoba mengacaukan saya. Tetapi setelah menyelidiki situasinya lebih jauh, saya dapat mengonfirmasi bahwa Lara adalah mediator yang sebenarnya. Kalau begitu, seharusnya tidak ada banyak keributan. Konon, fans cukup bermasalah. Dia adalah CEO dari Marina Bay Freight Company. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan orang yang bertanggung jawab atas aliansi seni bela diri Blackburn, Red Patlow. Namun, saya curiga Red adalah bos sebenarnya dari perusahaan itu. Bagaimanapun, perusahaan mengambil sepertiga dari volume logistik dermaga. Sepertinya tidak banyak, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi perusahaan untuk menghasilkan ratusan dan jutaan dolar. Tidak mungkin Red membiarkan orang luar menghasilkan semua uang ini. Ada kemungkinan besar bahwa fans hanyalah kedok yang dia buat. Sederhananya, sepertinya fans ingin kita membayar kembali uang itu. Tetapi target sebenarnya adalah aliansi seni bela diri kota Blackburn. Ini sedikit merepotkan. Tidak terlalu. Selama fans merahasiakan ini, kita bisa menangani situasinya sambil berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi.
Bab 3839. Benar, menilai dari berapa banyak penghasilan Red. Bagaimanapun juga dia tidak akan terlalu peduli dengan 150 juta dolar. Itu sebabnya kita harus berurusan dengan fans dulu. Katie mengeluarkan ponselnya sebelum mengirim beberapa dokumen ke Harvey. Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki pria ini. Selain prestasinya, dia terobsesi dengan perjudian, alkohol, dan wanita. Konon hobi terbesarnya adalah memanfaatkan turis wanita di sekitar sini. Wanita dari negara kepulauan, Amerika, dan India menarik minatnya. Bahkan yang dari negara H. Katie melirik Harvey. Melihat bahwa dia sebagian besar tetap sama. Dia terus berbicara. Kudengar ada seorang wanita dengan sedikit status yang datang ke Blackburn City untuk berlibur. Dia dimanfaatkan segera setelah itu. Dia kemudian melompat ke laut tanpa ragu dan mati. Itu adalah insiden besar saat itu. Keluarga wanita itu menuntut pernyataan dari aliansi seni bela diri kota Blackburn. Pada akhirnya, Red berhasil membungkam semuanya. Mata Katie dingin. Ini membuat fans mengira dia adalah Raja Blackburn City. Dia percaya bahwa dia bisa tidur dengan wanita manapun yang dia inginkan dan menghadapi situasi apapun sesuka hatinya. Orang-orang seperti itu sulit dihadapi. Harvey menyempit. Ekspresinya sedingin mata Katie. Dia memangsa turis. Menarik. Katakan. Apakah dia tidak tahu bahwa dia pada dasarnya bunuh diri dengan melakukan ini? Katie menggelengkan kepalanya. Jika mereka percaya akan hal itu, mereka akan menyembah dewa sekarang. Mereka tidak akan tetap di sini. Fans hanya berpikir untuk mengembalikan uang itu karena gelar keluargaku sebagai salah satu dari 3 keluarga besar Laut Selatan. Orang lain manapun bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk bernegosiasi. Harvey mengangguk dan merenungkan situasinya sebelum mengirim pesan kepada Gordon. Sekitar pukul 7. Katie mendapat telepon segera setelah dia berlabuh. Dia bertemu Lara lagi. CEO Toph sudah menunggumu. Kamu harus cepat. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu secepat mungkin. Dia memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan nanti. Jangan membuatnya menunggu lebih lama lagi. Aku memberitahumu ini sekali lagi. Miss Cobb. Anda termasuk keluarga Cobb. Tetapi Anda semua harus tahu bahwa keluarga Anda sudah jatuh pada saat ini. Anda tahu latar belakang CEO Toph lebih dari saya. Anda perlu melakukan segala daya Anda untuk menyenangkan dia. Akan buruk jika kamu membuatnya marah. Bukan hanya kamu. Aku juga akan terseret bersamamu jika itu terjadi. Katie tersenyum kecil setelah mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir. Saya akan sampai di sana tepat waktu. Lara akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia berjalan ke ruang surgawi klub. Ditemani oleh beberapa lusin orang dan 5 pengawal di dalamnya. Lara dengan hormat berjalan ke arah seorang pria dengan rambut dicat putih sambil menunjukkan senyum hangat. Semuanya sudah selesai di sini. CEO Toph. Jangan khawatir. Nona Cobb adalah wanita yang penurut. Dia juga sangat tulus. Aku yakin kamu akan senang dengan pengaturannya. Setelah percakapan singkatnya dengan Katie, Lara menyimpulkan bahwa Katie adalah wanita lemah yang mudah dimanfaatkan. Bab 3840. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang luar biasa. Fans mengambil laptop di depannya, yang penuh dengan foto-foto Katie. Dia terus membolak-balik halaman. Dipenuhi dengan nafsu yang tak terkendali. Ku dengar Miss Cobb sedang belajar di luar negeri. Dia juga belum disentuh. Begitu. Tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Saya mengalami nasib buruk baru-baru ini. Perawan ini yang kubutuhkan. Saya suka dia. Aku sangat menyukainya. Fans membuka sebotol anggur merah dan menyesapnya. Dan menggoyang-goyangkan lidahnya dengan ekspresi kotor.
Lara tersenyum malu-malu dan menyerahkan beberapa pil biru kepada fans. Jangan khawatir, CEO Toph. Anda hanya bisa mendapatkan barang ini di India. Kamu akan menjadi tak terkalahkan setelah mengambil ini, bisiknya. Fans tertawa terbahak-bahak dan mencubit wajah Lara sambil tersenyum. Betapa bijaksananya kamu. Jangan khawatir. Saya akan memastikan Anda mendapatkan uang yang layak Anda dapatkan. Berderak. Pintu didorong terbuka pada saat ini. Itu tidak terlalu keras, tapi cukup berisik untuk dilihat semua orang. Fans juga berhenti berbicara. Dia mencengkeram gelasnya dan dengan santai melangkah menuju pintu. Dia ingin melihat orang bodoh macam apa yang tiba-tiba membuka pintunya. Fans pernah mengalami hal serupa sebelumnya ketika dia keluar clubbing. Sekelompok orang mabuk akan menjadi gila di dalam ruangannya. Dan dia akan membuat bawahannya mematahkan anggota tubuh mereka dan melemparkannya ke rumah sakit. Para tamu di sana sangat senang melihat hal yang sama terjadi lagi. Wajah para pria tampak ceria, sementara para wanita muda tampak sangat gembira. Secara alami, semua orang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan bagi mereka. Seorang pria dan seorang wanita masuk segera setelah itu. Itu adalah Harvey dan Katie. Nona Kok. Lara menepuk dadanya dan menghela nafas panjang saat melihat wajah Katie. Dia senang Katie muncul. Fans akan melumpuhkannya jika dia tidak bisa menyelesaikan misinya. Tepat ketika dia hendak meraih Katie, dia melihat Harvey di samping Katie. Seorang pria. Ini J. Lang membawa seorang pria bersamanya. Apa artinya ini? Katie. Lara memekik. Wajahnya tampak mengerikan. Apakah kamu tidak mengerti aku? Aku menyuruhmu datang sendiri. Mengapa Anda membawa seorang pria bersamamu? Kamu tidak menghormatiku. Dia menunjuk Harvey dengan marah. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Tetapi lebih baik kamu keluar dari sini dan pergi sejauh mungkin. Ingat, sejauh yang Anda bisa. Harvey menatap Lara dengan tenang. Lalu mengabaikannya sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya ke arah fans, yang menyeringai kecil. Katie melihat ke atas juga sebelum melangkah maju. Kamu pasti fans. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku setelah melihat ekspresi dingin Katie. Bahkan Lara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah Katie datang ke sini untuk meminta uang Vince? Bagaimana dia masih bertingkah begitu tinggi dan perkasa sekarang? Apakah dia memiliki keinginan mati atau semacamnya? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.